Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 kelas ST14 dengan saya Muhammad Zaki Aulia dengan NIM C5401241017. Dengan saya Fatia Zefa Zara dengan NIM D2401241059. Dengan saya Efratama Ranjaya dengan NIM C1401241241133. Jadi kami ingin melakukan percobaan siklus air hujan. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana hujan dapat terjadi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya hujan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah pertama, air panas. Kedua, wadah gelas. Ketiga adalah tabung air yang diisikan dengan es batu. Pada langkah percobaan, yang pertama air panas dituangkan ke dalam gelas pertama secukupnya. Lalu yang kedua, tumbler yang telah berisi es batu kemudian diletakkan di atas gelas pertama. Dan yang terakhir, diamati bagaimana proses terbentuknya tetesan air hingga jatuh menyerupai air hujan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh Proses terjadinya hujan. 1. Evaporasi merupakan perubahan air dari bentuk cair menjadi uap akibat pemanasan. Dalam percobaan ini, air panas yang menguap mewakili proses evaporasi. Yang kedua, ada kondensasi. Uap air ini yang naik atmosfer mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik air, membentuk awan atau kabut seperti embun yang terbentuk di permukaan tumbler berisi es. Yang ketiga, presipitasi. Air yang telah terkondensasi akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan seperti tetesan air yang menetes dari permukaan tumbler ke air. Adapun proses siklus hujan lainnya seperti transpirasi, proses pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stomata. Kedua, infiltrasi, air yang jatuh meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, runoff, air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Faktor yang memengaruhi terjadinya hujan. Yang pertama ada suhu air. Semakin tinggi suhu air, maka semakin cepat proses penguapan terjadi. Lalu yang kedua ada suhu permukaan kondensasi, yaitu semakin rendah suhu permukaan es batu, semakin cepat uap air berubah menjadi tetesan air. Dan yang ketiga ada durasi percobaan. Semakin lama percobaan berlangsung, semakin banyak air yang terkondensasi dan jatuh sebagai tetesan hujan. Berdasarkan hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa proses hujan terdiri dari 6 tahapan utama yang terus berulang, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Faktor utama yang mempengaruhi proses ini adalah suhu air, suhu permukaan tempat kondensasi, serta lama waktu berlangsungnya proses tersebut. Sekian video praktikum mandiri dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.